Pernah nggak sih kita ngalamin momen di mana seseorang marah, tapi nggak ngomong apa-apa, sunyi, hening, dan rasanya lebih menusuk dibanding kata-kata kasar apapun? Kalau iya, selamat datang di dunia silent treatment. Ini bukan cuma marah biasa. Ini adalah bentuk hukuman emosional yang tega banget. Kenapa? Karena kita nggak dikasih ruang untuk ngobrol, klarifikasi, apalagi memperbaiki. Silent treatment itu bukan cuma aksi diam biasa. Ini adalah cara seseorang untuk menunjukkan kekuasaan. Bikin kita merasa bersalah. Bahkan kadang bikin kita mempertanyakan diri sendiri. Dalam jangka panjang, ini bisa merusak hubungan. Apakah ini tega? Kalau kita sengaja mendiamkan seseorang untuk bikin mereka menderita secara emosional, jawabannya iya. Ini bukan cuma bentuk marah, ini juga bentuk manipulasi. Kalau kita pelaku, berhenti dulu dan tanya ke diri sendiri. Apa tujuan kita diam? Kalau tujuannya menyakiti, yuk ubah. Cari cara yang lebih sehat untuk menyampaikan perasaan kita. Kalau kita korban, coba ajak bicara dulu. Kalau mereka tetap diam, beri batasan. Kita berhak diperlakukan dengan hormat. Pertanyaannya, benarkah silent treatment adalah bentuk marah paling tega? Yuk kita bahas bareng-bareng dari sisi ilmiah, psikologis, dan pandangan Islam. Siapa tahu setelah ini kita jadi lebih ngerti dan gak salah langkah. Secara ilmiah, apa yang terjadi di otak kita? Saat pasangan kita ngasih silent treatment, otak kita langsung bereaksi seperti sedang menghadapi ancaman. Penelitian menunjukkan rasa diabaikan, misalnya dengan didiemin, memicu bagian otak yang sama dengan rasa sakit fisik, yaitu anterior cingulate cortex. Jadi gak heran kalau silent treatment itu rasanya kayak ditusuk pelan-pelan, tapi di hati. Bukan cuma itu, silent treatment juga bisa memicu hormon stres seperti kortisol. Otak kita merespon ini seperti ancaman nyata. Akibatnya, kita merasa nggak dihargai, nggak diinginkan, dan yang lebih parah, kita bisa kehilangan kepercayaan diri. Kita jadi cemas, sulit tidur, bahkan badan terasa nggak nyaman. Tubuh kita masuk mode fight or flight, meskipun kita cuma lagi diabaikan. Secara psikologis, kenapa ini tega? Silent treatment itu nggak sekedar diam untuk tenang. Kalau dilakukan terlalu lama atau dengan niat bikin pasangan ngerasa bersalah. Ini udah masuk kategori emotional abuse alias kekerasan emosional. Kenapa tega? Karena pertama kita dibiarkan meraba-raba. Nggak ada komunikasi, nggak ada klarifikasi. Kita jadi bingung sendiri. Salah gue apa? Ini bikin stres dan rasa bersalah yang nggak jelas. Kedua, menghukum secara emosional. Pelaku sengaja menjauh dan gak merespon untuk bikin kita belajar. Tapi efeknya, hubungan malah rusak karena gak ada solusi. Ketiga, menghilangkan rasa aman. Pasangan yang harusnya jadi tempat nyaman malah bikin kita ragu dan ngerasa gak dihargai. Apa dampaknya bagi hubungan? Kepercayaan hilang. Diam berkepanjangan bikin kita ngerasa gak dihormati. Dan ini perlahan menghancurkan pondasi hubungan. Jarak emosional makin besar. Bukannya mendekatkan, silent treatment malah bikin jarak makin lebar. Kita jadi ngerasa gak terhubung lagi. Muncul pola hubungan gak sehat. Kalau terus-terusan, silent treatment bisa jadi kebiasaan setiap kali ada konflik. Yang akhirnya bikin hubungan penuh luka. Secara Islam, apakah silent treatment diperbolehkan? Dalam Islam, komunikasi itu penting banget. Allah memerintahkan kita untuk saling memperbaiki hubungan, bukan malah bikin pasangan bingung atau terluka. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau kita mendiamkan pasangan tanpa alasan jelas, itu berarti kita menambah beban emosional mereka. Islam mengajarkan untuk menyelesaikan konflik dengan bijak.
Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 128, bahwa perdamaian itu lebih baik daripada permusuhan. Artinya, kalau ada masalah, kita diajarkan untuk menyelesaikannya dengan dialog, bukan diam. Memberikan hak pasangan. Pasangan punya hak untuk tahu apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya. Mendiamkan mereka berarti kita menahan hak mereka. Dan itu nggak sesuai ajaran Islam. Memilih kata yang baik. Kalau marah, pilih kata yang baik dan nggak menyakiti. Diam terlalu lama sama aja menyakiti tanpa kata. Kesimpulannya, apakah ini bentuk marah paling tega? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Kalau tujuannya untuk menenangkan diri, mungkin nggak tega. Tapi kalau diamnya untuk menghukum pasangan, itu jelas bentuk marah yang tega dan nggak sehat. Hubungan yang sehat itu nggak harus bebas masalah, tapi harus ada usaha buat saling ngerti dan memperbaiki. Karena cinta tanpa komunikasi cuma akan jadi sunyi yang menyiksa. Mau apa sih orang yang lakukan silent treatment? Orang yang ngasih silent treatment biasanya punya banyak alasan di balik diamnya mereka. Tapi kalau dipecah, ini beberapa kemungkinan yang bikin mereka memilih jalan diam 1000 bahasa. Pertama, cari perhatian. Kadang mereka nggak tahu cara lain buat nunjukin kalau mereka kecewa atau terluka. Jadi mereka milih diem biar pasangan sadar dan mikir, waduh, gue salah apa ya? Di kepala mereka ini semacam sinyal minta perhatian. Walaupun cara ini sering bikin bingung daripada ngerti. Kedua, pengen pasangannya ngerasa bersalah. Ini nih yang sering gak sehat. Silent treatment dipakai buat nge-push pasangan supaya ngerasa bersalah. Bahkan kalau sebenarnya masalahnya sepele. Mereka berharap pasangan bakal menyerah dan minta maaf duluan. Padahal komunikasi jadi korban di sini. 3, lagi frustasi dan bingung mau ngomong apa. Gak semua orang jago ngungkapin apa yang mereka rasain. Ada yang diem karena takut salah ngomong atau malah memperburuk situasi. Tapi sayangnya pasangan gak bisa baca pikiran kan. Jadi diem malah bikin semuanya makin rumit. Keempat, ngetes pasangan. Mereka diem buat lihat, pasangan gue peduli gak sih? Ini semacam permainan emosi yang kadang lebih nguras tenaga daripada menyelesaikan masalah. Apakah mereka dapat apa yang mereka mau? Kenyataannya, silent treatment jarang banget bikin hubungan jadi lebih baik. Bukannya dapat apa yang mereka mau, malah seringnya masalah makin kusut. Kenapa? Karena pasangan jadi bingung dan stres. Alih-alih sadar sama kesalahannya, pasangan malah sibuk mikir, apa gue salah? Tapi salah gue apa? Hasilnya mereka cuma makin cemas tanpa solusi yang jelas. Masalah jadi gantung, karena nggak ada yang ngomong. Masalahnya nggak selesai. Kalau dibiarkan, ini cuma jadi bom waktu yang suatu saat bakal meledak lebih besar. Hubungan makin renggang. Daripada bikin pasangan lebih dekat, silent treatment sering bikin jarak emosional makin besar. Pasangan jadi ngerasa gak dihargai atau gak dianggap penting. Rasa sakit tertinggal di hati. Dia mungkin bikin pelaku merasa menang sebentar, tapi luka di hati pasangan bisa bertahan lama. Hubungan yang harusnya penuh cinta malah berubah jadi saling menyakiti. Kalau kita pelaku silent treatment, coba tanya ke diri sendiri. Apa yang sebenarnya kita mau? Apakah diam ini menyelesaikan masalah? Atau cuma bikin pasangan bingung? Komunikasi itu kuncinya. Memang gak gampang buat ngomong. Tapi pelan-pelan aja. Misalnya bilang, aku lagi kecewa. Aku butuh waktu. Tapi nanti kita obrolin ya. Dengan ngomong kayak gitu, pasangan jadi tahu apa yang terjadi dan gak bingung sendiri. Kalau kamu yang jadi korban silent treatment, coba kasih ruang dulu buat pasangan. Tapi kalau diamnya udah terlalu lama, ajak mereka ngobrol. Aku ngerti kalau kamu lagi gak mau ngomong. Tapi aku pengen kita cari jalan bareng supaya masalah ini selesai.
Kalau mereka tetap nggak merespon, kamu harus mulai mikir, apakah ini hubungan yang sehat buat aku? Karena hubungan yang baik itu nggak cuma soal cinta, tapi juga saling menghargai dan mendengarkan. Ingat, silent treatment itu kayak tembok tinggi yang nggak ngasih jalan keluar. Kalau mau hubungan kita tetap sehat, tembok itu harus dihancurin dengan komunikasi. Bukan cuma saling nunggu siapa yang nyerah duluan. Solusi biar hubungan kita tetap aman. Pertama, kita harus berani komunikasi. Kalau ada masalah, jangan pendam. Jangan pura-pura nggak ada apa-apa. Kita ngomong aja, walaupun pelan-pelan. Bilang, aku nggak tahu harus ngomong gimana, tapi aku pengen kita selesain ini bareng. Nggak perlu sempurna, yang penting niat untuk nyelesain ada. 2, kasih ruang, tapi jangan lupa ajak bicara. Kalau pasangan lagi diem, kita coba kasih waktu, tapi jangan biarin terlalu lama. Setelah mereka agak tenang, coba ajak ngomong. Aku ngerti kamu lagi butuh waktu, tapi aku pengen kita ngobrol, biar semuanya jelas. Aku gak mau kita saling salah paham. 3, jangan main emosi balik. Ketika pasangan diem, rasanya pengen bales ya. Tapi percaya deh, kalau kita ikutan diem, masalahnya cuma bakal makin besar. Kita harus lebih dewasa dan kasih contoh bahwa hubungan itu soal saling dengar, bukan saling diem. 4, ingat, tujuan kita sama, menjaga hubungan. Kalau kita sayang sama pasangan, kita pasti nggak mau hubungan ini rusak cuma karena salah paham. Jadi fokusnya adalah cari solusi, bukan cari menang. Kita harus sadar, diem-dieman itu bukan cara yang sehat buat nyelesain masalah. Kita butuh ngomong, butuh saling ngerti. Kalau ada masalah, jangan takut buat terbuka. Hubungan itu nggak akan pernah sempurna, tapi dengan komunikasi yang baik, kita bisa bikin semuanya lebih kuat. Cinta tanpa komunikasi cuma akan jadi diam yang menyakitkan. Yuk kita sama-sama belajar buat ngomongin hati, biar hubungan ini tetap aman, tetap nyaman, dan tetap penuh cinta. Silent treatment itu bukan solusi, tapi masalah baru. Yuk sama-sama belajar untuk lebih terbuka, karena pada akhirnya hubungan yang sehat dimulai dari komunikasi yang jujur. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, and subscribe my channel Let's Do It. Kalau kamu setuju, komunikasi itu kunci segalanya. Bye.